Ratusan masyarakat Kampung Encle, RT 01 RW 04, Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, antusias menghadiri kegiatan reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang, Lukman Nul Hakim, di lingkungan tempat tinggal mereka, Selasa 11 Februari 2025. Kehadiran wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa ini disambut hangat oleh tokoh masyarakat serta bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kampung Encle. Warga mengaku senang bisa bertemu anggota DPRD Provinsi Banten secara langsung melalui agenda reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 tersebut. Dalam sambutannya, Lukman Nul Hakim memaparkan kepada masyarakat maksud daripada kegiatan reses. Lukman yang duduk di Komisi 2 DPRD Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa reses adalah agenda rutin bagi para wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat atau konstituennya. Melalui pertemuan reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya atau aspirasinya terkait permasalahan yang terjadi di lingkungannya atau di daerahnya secara umum. Untuk itu, Lukman meminta masyarakat yang hadir dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung kepadanya. Jadi saya perkenalkan diri sekaligus. Nama saya Lukman Nul Hakim. Saya asli orang Baleker, Pak. Jadi kehadiran saya di sini sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pemilih saya yang ada di Kampung Babakan itu. Apa tadi disampaikan programnya reses. Jadi reses itu sebenarnya istirahatnya pengistirahatan masa sidang. Jadi program-program kedinasan kunjungan itu ditiadakan dulu selama masa reses. Reses itu dewan-dewan harus ada di wilayah-wilayah pemilihnya. Gitu. Apa tujuannya? Untuk bersilaturahmi, untuk menanyakan keluh kesah di masyarakat. Apa hambatan birokrasi yang ingin Bapak Ibu ada yang bisa disampaikan kepada orang yang dipercayakan suaranya. Jadi reses itu penyampaian hal-hal yang sekiranya bisa diperjuangkan yang sesuai dengan kapasitasnya di kedewasaan. Sementara itu, Iwan, tokoh masyarakat Kampung Encle, saat sesi tanya-jawab menyampaikan aspirasinya terkait pengembangan ekonomi masyarakat. Menurut Iwan, di wilayah Desa Kalanganyar banyak masyarakat yang menjadi pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Kebanyakan dari pelaku UMKM ini berjualan ayam panggang dan ikan yang dijual di pasar yang ada di Kecamatan Labuan dan Pandeglang. Namun, para pedagang ini kerap kehabisan modal sehingga harus meminjam uang untuk menambah modal kepada rentenir atau bank keliling. Hal itu jelas menambah beban bagi para pedagang karena mereka harus membayar bunga utang yang lumayan besar. Untuk itu, Iwan meminta kepada Lukman Nul Hakim untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menurunkan program bantuan permodalan serta pelatihan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM di Desa Kalanganyar, sehingga para pelaku UMKM bisa lebih mandiri dan tidak lagi terlilit hutang. Kebetulan keberkaitan dengan komisi yang diemban saat ini oleh Pak Dewan, Komisi 2 ya Pak Dewan ya, yang terkait perekonomian. Nah, kebetulan di wilayah kita itu ada sebagian pengusaha-pengusaha lokal, termasuk di Kampung Ciasem ini banyak pedagang-pedagang yang notabene beliau itu pedagang kunjungan ke masing-masing kampung atau pasar-pasar yang lainnya, jual ayam panggang, ikan dan sebagainya Pak Isburi. Selain dari itu juga mereka-mereka ini banyak yang terlilit dengan keseharian perekonomian. Kaitannya ada Bank Emo, ada yang lainnya, bank lokal gitu-gitu. Jadi harapan saya dengan hadirnya Pak Dewan
mengunjungi reses di wilayah atau dapil. Notabene di sini ada sedikit tadi yang ada catatan buat Pak Dewan bahwa ada sebagian pendukung yang luar biasa gitu di dapil ini, di TPS Enslet dan Ciasem gitu lah ya. Artinya di sini saya menyambung lah, artinya kalau bisa dibantulah manakala ada program-program bisa kolaborasi dengan Dewan yang RI terkait UMKM atau pinjaman-pinjaman agar mereka ini jangan terjebak dengan bunga-bunga atau rentenir yang luar biasa. Karena di sini menurut hemat saya nyambung gitu kalau memang Pak Dewan sendiri ada di komisi itu gitu. Inilah kira-kira. Menanggapi aspirasi tersebut, Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat dan UMKM telah menjadi pemikiran para wakil rakyat yang duduk di Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Namun menurut Lukman, saat ini pemerintah Provinsi Banten baru bisa memberi bantuan dalam bentuk kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM terkait pemberian label halal, agar produk UMKM bisa dijual tidak hanya di dalam negeri, tapi juga bisa ke luar negeri. Menurut Lukman, belum adanya bantuan modal bagi pelaku UMKM saat ini dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran APBD Provinsi Banten yang baru mencapai 11,5 triliun rupiah. Keterbatasan anggaran inilah yang membuat program bantuan pengembangan UMKM saat ini masih belum maksimal. Lukman berharap ke depan alokasi anggaran untuk pengembangan UMKM di Provinsi Banten bisa lebih meningkat sehingga pelaku UMKM di Provinsi Banten dapat berkembang pesat. Terkait dengan pendampingan UMKM sehingga UMKM itu mempunyai produk sendiri yang dikasih label halal yang nantinya bisa ekspansi dari UMKM menjadi menjadi eksportir dan lain sebagainya. Di sela-sela raker dengan bidang UMKM, Dinas UMKM dan Korporasi, kami khususnya saya juga menyampaikan keluh kesah ini bukan hanya di Babakan Enslet atau Ciasem. Memang menjadi PR kita bersama terkait dengan permodalan. Kita mencoba skema-skema di mana bisa masuk ke Bank Banten dan lain sebagainya. Tapi harap dimaklum, APBD kita saat ini baru mencapai 11 triliun. Jadi dari 11 triliun itu belum bisa maksimal untuk bisa memberikan bantuan kepada UMKM. Mudah-mudahan dengan terpilihnya gubernur baru dan wakil gubernur baru bisa menambah atau APBD kita bisa menambah sehingga penganggaran terkait dengan bantuan ke masyarakat khususnya permodalan bisa juga diberikan. Tapi catatan ini memang menjadi PR kita bersama karena Bang Emok dirasa sudah menyulitkan di masyarakat. Ayo tanya juga Bang Emok, dong. Jadi Bang Emok ini memang menjadi ketakutan tersendiri di masyarakat karena berbunga dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan yang punya modal bisa memberikan sementara nih sebelum ada aturan dari pemerintah atau kebijakan dari pemerintah nantinya untuk masalah permodalan. Ya mudah-mudahan pemilik bank Emoknya bisa menurunkan bunganya lah, Waiwan dulu sementara. Tapi insya Allah kita perjuangkan untuk permodalan ini dalam arti kalau APBD-nya nanti meningkat, mudah-mudahan anggaran untuk dinas UMKM dan koperasinya juga bisa meningkat. Jadi justru kita saat ini sedang mendorong bahwa menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang ada di masyarakat Pak Iwan. Kenapa koperasi ini harus kita bangkitkan lagi? Sehingga koperasi ini apabila diurus dengan baik di satu wilayah bisa memberikan
alternatif untuk memudahkan atau anggota koperasinya apabila punya usaha-usaha yang sifatnya perlu permodalan. Nah, koperasi-koperasi ini memang perlu untuk kita bangun. Mudah-mudahan Pak Iwan yang sudah mengerti di birokrasi, sebenarnya di pemerintah desa itu ada yang namanya BUMD kan? Ya, jadi badan usaha milik desa. Nah, BUMDes namanya ya, kalau nggak salah BUMDes. Nah, sementara ini BUMDes di kita ini belum berjalan dengan baik. Seharusnya BUMDes itu bisa mengakomodir keluhan-keluhan ini apabila lagi-lagi nih Bapak Ibu sekalian, kenapa akhirnya BUMDes ini tidak berjalan dengan baik? Karena mungkin nih, jadi ketidakpekaan pemimpin desa ini untuk sosial masyarakat. Sebenarnya di BUMDes itu bisa dianggarkan juga Pak Iwan, itu terkait dengan hal-hal seperti ini untuk pembentukan. Jadi sekali lagi terkait dengan programnya UMKM yang mudah-mudahan di Provinsi Banten bisa untuk tahun berikutnya atau nanti untuk bisa menganggarkan hal-hal tersebut.